Patut kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang insya Allah sangat mulia, yaitu tempat Masjid Jami Syafi'i Salam Desa Pegayuman, dalam rangka halaqah atau pertemuan silaturahmi, kemudian tukar pendapat, berdialog dan lain sebagainya tentang masjid kita, Masjid Jami Syafi'i Salam, dan peranannya dari masa ke masa yang insya Allah balik lagi sebentar akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Sabto, dan kita yang hadir di sini berhak untuk menyempurnakan, memberikan masukan dan lain sebagainya, sehingga nantinya menghasilkan suatu tulisan atau penemuan daripada sejarah berdirinya Masjid Jami, yang insya Allah berdirinya hampir berbarengan dengan berdirinya Kota Singaraja, Kerajaan Buleleng. Hadirin yang kami hormati, kami selaku Ketua Pengurus Masjid sangat mengapresiasi kegiatan ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk generasi kita, dan lebih-lebih untuk generasi yang akan datang. Sebab selama ini kami merasa kesulitan ketika ada tamu menerangkan kapan berdirinya masjid ini, kemudian apa peranannya dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kegiatan ini, insya Allah nanti akan terjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh para penanya atau tamu khususnya yang datang ke desa kita, Desa Pegayuman. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wasid beserta jajarannya selaku Ketua Bidang Idara yang telah menginisiasi kegiatan ini. Insya Allah sekali lagi ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kenapa kita perlu sekali ini membahas tentang sejarah Masjid Pegayuman dan keberadaannya selama ini? Sebab kalau kita lihat kebanggaan kita sebagai masyarakat di mana dan siapapun adalah ketika kita mengenal jati diri kita. Ketika kita mengenal jati diri sejarah kita, terlebih itu sejarah masjid. Untuk mengungkap sejarah masjid ini tidak ringan. Dari mana kita harus memulainya? Yang memberanikan diri untuk membuat sebuah pemikiran interpretasi, sebuah kesimpulan. Dari mana memulai dan bagaimana menyimpulkannya sehingga masjid ini kita berani memposisikan masjid ini berdirinya tahun sekian. Untuk melangkah ke arah kesimpulan itu yang 2 tahun ini sampai detik ini masih ada penelitian, pengkajian bersama tim FPSI yang disebutkan dulu Pak Haji Muhyiddin ini tokoh Islam Dangin Puri yang dirubah namanya, entah siapa yang berubah menjadi Kampung Islam. Nah itu kan sedang kita perjuangkan kembali menjadi Kampung Islam Dangin Puri. Ini adalah Bapak Haji ini keturunan daripada Pegayuman dari Panglima Perang dulu Nurul Mubin. Mungkin Raden Sami kalau kita jelas balik Kumpi Quraisyah ya, yang ada di sini Indonesia. Nah, jadi kalau Kumpi Quraisyah ada ini masih ingat, nah itulah kembali ke tadi ke Nurul Mubin tadi yang di tahun 1917 sudah ada di minta untuk menjaga kerajaan Buleleng. Kemudian ini Bapak Amung, Bapak Abdurrahman di Jalan Putih sebagai editor buku, sampai makin masih aktif mengedit buku-buku karangan atau yang dibuat oleh Dr. Sugianto dan yang lainnya. Kemudian ini Bapak Yahya Umar ini sebagai wartawan senior dan dia masuk di dalam forum hadis sosial ini juga. Kita aktif terus, yang selama ini kita lakukan adalah membahas mengumpulkan sejarah Islam yang ada di Kabupaten Buleleng untuk
menyimpulkan masjid ini kapan dibuat. Kita tidak bisa lepas dari 4 kerajaan yang terkait. Yang pertama adalah kerajaan Gergel yang ada di Lumbung, di Bali. Kedua, kerajaan Blambangan yang ada di Jawa Timur. Kemudian kerajaan Mataram Islam yang ada di Jawa Tengah, Surakarta. Yang pertama di Jogja, di Al-Sultau, kota gede, kemudian dari Jogja dan ke Surakarta. Kemudian kerajaan Panisakti yang ada di Buleleng. 4 kerajaan ini tidak bisa dipisahkan dengan adanya pergerakan ini. Kenapa? Raja Gergel terakhir adalah namanya Raja Darul Sanim yang menurunkan Panisakti sebagai Raja Gergel. Kemudian Blambangan adalah kerajaan Jawa Timur yang ditaklukkan oleh Buleleng. Kemudian kerajaan Mataram Islam yang dipimpin dari Sutowijoyo di tahun 1582 sampai di 1648 yang dipimpin oleh Amangkurat I ada hubungannya jika kita kaitkan dengan keberadaan daripada pelayanan ini. Jadi untuk menentukan keberadaan dan kesimpulan sebuah komunitas atau masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kerajaan apa, siapa yang memimpin jadi rajanya pada saat itu, kemudian pada tahun berapa kejadian itu, dan kejadian apa yang terjadi pada tahun itu. Niki kalau lepas satu di antara 4 kaitan ini akan clash, akan terputus hubungannya, tidak akan masuk akal. Satu contoh umpamanya ini, ada satu tulisan di satu majalah yang mengatakan bahwa Panji Sakti Raja Buleleng itu bertemu dengan Sunan Prapen. Niki sudah tidak nyambung, takutnya tidak nyambung, sebab Sunan Prapen itu di tahun 1548 sampai 1565. Sedangkan Panji Sakti itu di 1648 atau 1620 sampai 1690, jadi sudah tidak nyambung. Nah, kita berani menyimpulkan sebuah keputusan ketika antara 4 yang terkait ini harus nyambung. Antar kerajaan Gergel di Bali, kerajaan Panji Sakti di Bali juga, Bali Buleleng dengan Bali Selatan, kerajaan Blambangan yang ada di Jawa Timur, dan kerajaan Mataram Islam. Jangan Mataram kuno, Pak. Mataram itu ada 2, ada Mataram kuno yang pada saat itu Sanjaya dan Sailendra itu Buddha dan Hindu. 600 kemudian ada Mataram Islam yang juga tempat kerajaannya di bekas Mataram Hindu itu, namanya Mataram Islam. Di tahun 1582, jadi sudah 6 abad baru ada kerajaan Islam dari kerajaan Hindu Sanjaya dan Sailendra yang membuat Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ini Bapak harus pelan-pelan saya ingat. Ketika sekarang kita mengupas tentang kegayaman ini, kenapa harus ada 4 kerajaan itu? Sebab kerajaan Gergel ini adalah yang menurunkan kerajaan Panji Sakti melalui bapaknya Darul Sanim di tahun 1599 Masehi, lahir Panji Sakti. Di 1611 Panji Sakti diperintahkan ke Buleleng di umur 12 tahun oleh bapaknya untuk kembali ke wilayah ibunya di desa Panji. Begitu, berarti tahunnya dulu. Akhirnya tahun 1599 ke Bulelengnya 1611 di umur 12 tahun, maka bersumpahlah di atas bukit sana di Asar Panji menjadi Sumpah Panji Landung. Makin padungnya dibuat di desa kita, Sumpah Panji Landung, yang akan menguasai semua wilayah yang dilihat dari atas dari Asar Panji, dari timur sampai ke barat Blambangan. Itulah cikal bakal adanya pergerakan dari Sumpahnya Panji Landung di atas Asar Panji.
Berarti Pegayaman sudah direncanakan ada oleh Pani Sakti ketika berumur 12 tahun di tahun 1611 Masehi, 1611 Masehi. Sudah Pegayaman ini sudah masuk rencana blueprint daripada Pani Sakti branding. Luar biasa, Pani Sakti umur 12 sudah merencanakan Pegayaman ini ada. Baru umur 12 tahun. Apakah itu sebuah kebetulan? Tidak sah. Wallahu a'lam. Itu kejadian kenyataan. Di tahun 1648 terjadilah invasi ke daerah Belambangan, penyerangan ke daerah Belambangan yang dilakukan oleh Pani Sakti di tahun 1648 Masehi. Apa yang terjadi di Belambangan ini? Di Belambangan ini terkait dengan kerajaan Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Amangkurat I. Amangkurat I pada saat itu memerintahkan Tumenggung dan Upaya untuk menyerang Belambangan. Bertemulah Pani Sakti di Belambangan dengan Tumenggung dan Upaya yang diperintah oleh Amangkurat I. Notabene pada saat itu Mataram adalah Mataram Islam. Islam mau menyerang Belambangan yang pada saat itu adalah beragama Hindu, mayoritas kerajaannya kerajaan Hindu, diserang juga oleh Pani Sakti yang beragama Hindu. Secara politik sah-sah saja sekalipun agamanya sama. Pani Sakti bekerja sama dengan Mataram Islam untuk menaklukkan Belambangan. Ini logika tahu. Di 1648 itu sama-sama ada sebuah peristiwa penyerangan antara Mataram Islam dipimpin oleh Tumenggung dan Upaya pada kerajaan pada saat itu dipimpin oleh Amangkurat I. Pani Sakti menyerang ke Belambangan di tahun 1648 pada tahun yang sama adalah sebagai bukti janji politiknya terhadap Buleleng yang bersumpah di tahun 1611 di umur 12 tahun. Pani Sakti masih disebut dipanggil dengan Ki Barak. Maka Ki Barak Pani Sakti. Di tahun inilah ada kisah perekrutan tentara 100 orang yang dipimpin oleh 3 kepala pasukan, Nur Alam, Nur Awi, Nur Mubin. Nur Mubin inilah pengelingsirnya Bapak Muhyiddin yang ada di kampung Selang Buleleng dari Puri. Diminta untuk menjaga kerajaan Buleleng di tahun 1711 saja. Sehingga Pak Haji menyimpulkan berdirinya Masjid Nurul Mubin yang ada di Buleleng 1725. Jeda waktu. Nah, dari kampung Buleleng sudah bisa menyimpulkan tahu. Dari kedatangan Kumpi Nurul Mubin, panglima perang yang ada di Pegayaman, diminta untuk menjaga Buleleng di tahun 1711 sehingga Pak Haji Muhyiddin bisa menyimpulkan berdirinya masjid 1725. Kemudian bagaimana dengan Pegayaman? Dari tahun penyerangan dan perekrutan 1648 inilah kami atau saya dulu secara pribadi membuat sebuah interpretasi menyimpulkan tahun berdirinya masjid. Mengambil jeda waktu 2 tahun dari setelah penyerangan perekrutan itu, penyerangan Pani Sakti ke Belambangan. Sehingga saya membuat sebuah interpretasi berdirinya Masjid Jami' Safinatus Salam itu di 1650 Masehi. Beda 2 tahun. Setelah 2 tahun, Kumpi Bukit, julukan daripada Kumpi kita, Aji Kumpi Bukit Sitindik. Nama julukan kita sesuai dengan Babat Buleleng. Ada disebutkan dalam Babat Buleleng bahwa orang Pegayaman itu disebut dengan Aji Kumpi Bukit Sitindik. Kenapa? Karena menurut anak agung Panjitis yang dari Kuitani nanti, orang Pegayaman itu orang-orang yang aji, orang-orang yang sangat luar biasa multi talenta. Orang yang dikatakan dari Belambangan itu orang yang serba bisa. Makanya disebut Aji Kumpi Bukit Sitindik yang membela mati-matian terhadap kerajaan Buleleng, membela negara pada saat itu. Siapa Kumpi Bukit itu? Adalah Kumpi yang ada di Bukit Pegayaman itu. Bukit Pegayaman. Setelah saya tahu dari hasil penelitian dengan EPSI kami kemarin bahwa di gedung itu sebenarnya di
Pancoran dan Batu Pulu itu adalah keturunan dari Kedu yang kena Belabat Agung di tahun 1815. Pecahnya Danau Buyan sehingga menghabiskan Puri Sukesade dan Kedu, menyisakan Batu Pulu dan Pancoran. Saya berpikir panjang ini, Batu Pulu, Pancoran ini sebenarnya dari mana asalnya dari mana? Maka kami dapat data dari Puri Sukesade, Puri Anyar, dari Anak Agung Danu, mengatakan bahwa orang Pancoran dan Batu Pulu itu adalah dari Kedu, Jawa Tengah. Pasukan-pasukan perang dari Kedu, Jawa Tengah untuk menjaga Puri Sukesade dari Arab. Ada bukti arkeolog yang saya dapatkan 2 bulan yang lalu di sana, pedang yang dibawa oleh Samsul Hadi, kalau bahasa panggilannya dia di Tegalega Acuh. Dia membawa pedang. Pedang itu pedang perang yang dibawa oleh pasukan Mataram. Ketika saya dapat pedang itu, saya foto, langsung saya konfirmasi ke Surakarta, ke keturunannya Paku Buwono ke-13, mengiyakan bahwa pedang itu adalah pedang pasukan Mataram. Bentuknya beda, ringan, beda dari pedang-pedang biasa, dan itu sangat jelas untuk pedang perang. Dan kalau dilihat dari pendeknya pedang itu, sedangnya itu kayaknya Bima yang membawa, pasti panglima perang yang membawa. Dan itu sampai sekarang masih ada, dibawa oleh keturunannya yang terakhir, yaitu Bapak Samsul Hadi. Ini, jadi ketika kita menggali sejarah yang sudah saya lakukan dari 2 tahun ini, saya mengambil informasi pertama dari penglingsir Pegayangan dulu. Yang kakek ajak penglingsir ke sana, ya mudah-mudahnya gelai makuli hijau. Penglingsir mengatakan dari cerita yang saya dengar dari dulu, gelai oleh Belambangan. Selalu begitu. Nah, ini dasar dia mengambil penelitian bahwa kita orang Belambangan temanya. Kemudian yang dia lakukan penelitian di Pegayangan dengan para penglingsir, penelitian juga di Padang Bulia sama penglingsir Padang Bulia, bahwa kita punya cerita emosional dengan Padang Bulia. Ada kedekatan emosional di Padang Bulia yang temukan data pendukungnya. Yang pertama, cerita bahwa kita benar dari Belambangan. Penglingsir Padang Bulia juga mengatakan kita dari Belambangan. Dia sangat yakin dan dia malah yang mengatakan setelah dari Belambangan kita 3 bulan dulu di Padang Bulia, di Taman Sari. Kaget saya, ini informasi baru nih. Apa yang terjadi? Dini ambil ini penglingsir yang makin ke Rawasat. Dini yang lumayan lagi Pegayangan dulu. Udah jadi di Taman Sari. Berpikir banyak. Jadi betul ada di dini geguritan. Judulnya Hamad Ibnu Muhammad, geguritan. Judulnya Hamad Ibnu Muhammad, bacanya di pura. Bayangkan. Judulnya geguritan itu Hamad Ibnu Muhammad masih itu dibaca di puri. Kalau kakek aja Bapak Penglingsir, adiknya kan baca ini. Nabi kunani. Kalau cepat doanya terima. Setiap tahun dibaca geguritan itu. Judulnya Hamad Ibnu Muhammad. Kesimpulannya adalah penglingsir kita 3 bulan di Padang Bulia, bisa jadi geguritan itu dibawa dari Jawa dan diberikanlah penglingsir Padang Bulia untuk dibaca sebagai dakwah. Mungkin ke depan ini sebagai kerjaan. Tidak mungkin tulisan Al-Quran yang dibawa, kan tulisan Al-Quran tulis tangan kan ada di Pegayangan, yang ada di Bapak Mahfud, yang dulu dari Wayah Amal diberikan ke Bapak Mahfud, kitabnya ada di Pegayangan 4, tulis tangan semua. Tidak mungkin dong kitab itu diberikan kepada orang Padang Bulia. Yang diberikan adalah geguritan, judulnya Hamad Ibnu Muhammad, dan itu bahasanya bahasa Tawi. Yang sudah temukan juga bahasa aslinya dari huruf Talawa yang ditulis di lontar, yang ditemukan di lontar kiri. Alih bahasanya sudah yang fotokopi ada di rumah. Silakan dari kami anak-anak yang mau juga melihat silakan, boleh fotokopi. Itu ada di rumah yang 2 buku besar-besar. Kesimpulannya tentang penglingsir kita di Padang Bulia, bisa jadi Pegayangan dulu di Padang Bulia 3 bulan itu untuk mungkin menanam sesuatu seperti Syekh Subakir menanam batu hitam di Gunung Tidar. Ini untuk memudahkan orang Padang Bulia di tanah batu. Bisa jadi seperti ini sebuah analisa. Sebab dia 3 bulan di sana masa melihat dari yang ada di jalur yang akan dilakukan, sehingga ditempatin lah Pegayangan.
Tapi hubungan emosional saling memiliki antara kita dengan Padang Budi, cerita itu tetap ada. Dan ini yang dapat cerita ini dari Mangku Timpin yang sudah sekarang alhamdulillah pernah dia ketemu dan berbincang dengan Mangku Timpin yang tinggal di WM juga lama di Mertesari, kemudian dengan Dr. Yusuf. Jadi data ini autentik dari keturunan. Sebab ini keturunan Raja Padang Budi. Padang Budi itu adalah kerajaan Tani Agung, kemudian menjadi kerajaan Padang Budi. Jadi 1135 itu Padang Budi itu adalah merupakan kerajaan yang menurut dia berasal dari Madura, Arya Wiraraja ininya. Kemudian tentang kesimpulan masjid ini berdiri, kenapa dia memfokuskan tahu kembali mungkin ke kesepakatan Raga Islami, coba mungkin masih terorganisasi jadi. Kenapa kok 1650 masjid ini berdiri? Dia melihat kebiasaan kita di Pegayaman. Pegayaman di mana dan kapanpun selalu ingat sholat. Dari yang kecil selalu temukan ada daun pisang, daun keladi, daun paku dimanapun ketika zuhur orang langsung sholat. Sekalipun sekarang sudah banyak sholat di mana-mana selalu ada daun keladi, daun pisang sholat. Apalagi ini Haji Kumpi Bukit Sitini yang dari Jawa yang sudah memang dia multi karir dan seorang ulama dari kalangan ulama. Ada yang bertanya begini, bahwa di kesimpulan seorang dari Pegayaman di dalam itu nak Hindu tidak. Saya bilang jangan salah. Di tahun 1433 Sunan Maulana Ishak sudah mengislamkan Minat Sembuyu, Raja Belambangan, Adipati Belambangan, kalau saya urut Raja Adipati Belambangan, dan anaknya Sekadaku. Yang pada saat itu Minat Sembuyu itu sebagai adipati pada saat itu bersayembara untuk menyembuhkan anaknya yang sakit Sekadaku. Siapa yang bisa menyembuhkan anak saya? Jika itu perempuan akan saya jadikan saudaranya, dan jika laki-laki akan saya jadikan suaminya. Maka dimintalah Sunan Maulana Ishak yang pada saat itu ada di Belambangan. Sunan Maulana Ishak ini adalah sebagai duta dari Turki Utsmani sebagai ahli tabib. Sunan Maulana Ishak kemudian ada di Belambangan dan berhasil menyembuhkan Sekadaku, kemudian dikawinkan. Tapi Menak Sembuyu pura-pura masuk Islam di bapaknya ini. Kemudian melahirkanlah Ki Joko Samudro dari Sunan Maulana Ishak ini dengan Joko Samudro ini ketika besar menjadi Sunan Giri. Dari Belambangan ini justru disinilah menurunkan banyak wali. Ada Sunan Praket yang saya tahu, yang ada kisahnya. Kemudian, kenapa di 1650 masjid ini didirikan? Kembali saya katakan tadi, orang-orang Pegayaman itu yang sudah kuat Islam tidak pernah lupa dengan namanya sholat. Apalagi sekarang sudah dalam komunitas besar 100 orang. Pasti dalam sekian tahun sudah memikirkan bagaimana membuat tempat beribadah. Dan sebab ini sudah diberikan oleh Panji Sakti sebagai lokasi pertahanan kerajaan Buleleng, sebagai benteng sendi keamanan kerajaan Buleleng, kemudian sebagai tempat hunian, kemudian sebagai tempat garapan. Itu diberikan sehingga ada hak milik, bukan hak benda mati, menurut agama beda. Karena kita adalah sebagai pembela raja, benteng liar yang bisa-bisa 2000 hektar itu. Kalau dari sini dihitung sampai Panjasari ini. Sekalipun sekarang menjadi 1598 hektar, tapi kalau dulu ketika belum dimekarkan menjadi Panjasari bisa 20 hektar jumlahnya sampai ke perbatasan Tabanan ke desa Kembang Merti. Menurut Al-Quran Bapak Haji bilang Kembang Merti itu yang memberikan nama adalah orang Pegayaman. Katanya prediksi kita sampai di daerah pengembangan wilayah Merti. Jadilah itu desa Kembang Merti. Masuk akal. Ini langsung dari Haji bilang jangan dari saya konfirmasi penelitian udah. Jadi kumpi lain apa nggak mau disuruh sampai ini dia membangun wilayah Merti sekali. Nah, Kembang Merti ini belum ada dikonfirmasi lagi. Nah,
Jeda waktu 2 tahun 1648 sampai 1650, di tahun 1650 inilah berdirinya Masjid Hidayat. Kenapa ngambil tempat di sini? Saya belum pernah mendengar informasi bahwa masjid ini tempatnya berpindah-pindah. Analisa strategi perang daripada penelitian kita, kalau dilihat dari posisi masjid ini adalah sempat benteng juga. Kalau hadap ke utara, hadap ke barat itu musuh gampang dilihat. Hadap ke depan masyarakat gampang dilihat juga. Dari atas juga masjid bisa dilihat. Analisa strategi tempat. Saya yakin masjid ini belum pernah pindah kemana-mana. Dari Taman Dibuat sampai di sini. Dari analisa strategi perang. Sebab dari waktu pertama kerajaan Padisati meletakkan orang di desa Pegadekan ini adalah sebagai sendi pengaman kerajaan budaya. Ini mungkin yang perlu kita pahami bersama, sebuah interpretasi. Jadi yang berurut, yang tidak sembarangan membuat sebuah kesimpulan. Terakhir dari sebuah kebiasaan. Orang Pegayama kebiasaannya sembahyang tidak ditinggalkan, kapan dan dimanapun. Sekalipun itu hanya bersejadah daun paku, daun pisang, daun keladi, sendirian itu dimanapun. Jangan sampai telat sholat. Sampai di rumah saya habis mancing, saya habis kerja, saya harus sholat dulu. Apalagi sebuah komunitas yang di tahun 1648 sejumlah 100 orang umpamanya di sini nggak sih, dan itu menetap sangat masuk akal untuk membuat sebuah tempat beribadah yang permanen di tahun 1650. Kemudian dari masa perkembangannya dari tahun 1650 itu yang saya ketahui dan yang saya dengar dari cerita para penelisik, insya Allah nanti yang paling riset Niki Iwak bisa menceritakan. Masjid yang pertama itu yang saya dengar itu masjid yang atapnya semua menonjol ke dalam, kemudian ada abangan di dalam, model mengerucut ke dalam. Abangan besar ketika Gunung Agung meletus penuh dengan pasir, jebol. Kemudian di pintu gerbangnya itu sama pintu gerbangnya dengan apa yang ada di Masjid Jami Singaraja. Berukir, pintunya besar, dan juga di sebelah selatan ada pintu kecil yang bunyinya gerodok-gerodok. Kemudian juga mendaranya terbuat dari tim petung AKT dengan abilan atapnya dari abilan nyur. Kemudian bapak-bapak kita di Saranza dengan tim petung pada saat dikumpat. Kemudian setelah itu di zaman Kumpi Harun atau Wayah Harunan dirubah lagi mendaranya menjadi menara putih yang dibuat dari bata. Kemudian setelah itu dipugar lagi oleh zamannya Bapak Raji Jayadi di tahun 1985. Kemudian yang terakhir sekarang pemugaran di tahun 2020 ini sampai sekarang. Itu proses masjid yang saya ketahui informasinya, nanti disempurnakan lagi. Kemudian siapa yang mengisi masjid yang ada di sini dalam tanda kutip, siapa yang ngajar ngaji? Yang saya tahu pendidikan orang Pegayama dari tahun 1910 itu sudah keluar negeri, sudah ke Mekah. Siapa dia yang pertama? Adalah Wayah Hamam. Wayah Hamam inilah yang meninggalkan Quran tulisan tangan yang sekarang ada di Bapak Makmur dan kitabnya ada di saya. Kitabnya ada 4 tulisan tangan dan Quran tulisan tangan ada di Pak Makmur. Kemudian dari Pak Wayah Hamam yang saya tahu ceritanya, dari Pak Wayah Hamam inilah kemudian mendatangkan lagi dari Pegayama banyak yang ke Mekah, termasuk Guru Bagja, Guru Nisudin, Guru Mahfud, Guru Sahabatullah. Ada banyak yang mungkin di Mekah. Kemudian ketika kejadian Wahabi, perang Wahabi itu pada balik ke Bali lagi. Itu pendidikan yang di luar negeri. Kemudian pendidikan yang ke timur, yaitu banyak yang berpendidikan di Nahdlatul Ulama, kemudian banyak di Bengkol, kemudian banyak di Kediri. Kemudian kalau yang di Jawa itu pendidikan daripada ulama-ulama kita itu adalah banyak di Kemiren, dan terakhir yang banyak sampai sekarang itu ada di Bawah Agung dan di Situ. Kemudian tidak kalah penting juga dari para intelektual kita yang berpendidikan umum. Seperti angkatan yang pertamanya mungkin Bapak Ketut Raji Jayadi sebagai ketua wilayah DPI pertama, DPI Pelajar Islam Indonesia pertama di Bali. Kemudian di angkatan keduanya yang masih alhamdulillah sehat ini Bapak Beli Saresis, Haji Saresis ini masih. Saya lihat ada fotonya di sana para generasi pada saat itu di tahun 1967 ya. Antara itu foto yang berderet ya. Jadi kalangan intelektual dan kemudian yang di Lombok Timur dari Bapak Dr. Daeng Hasim, Bapak Dr. Imaduddin Jamal, itulah sebagai
generasi-generasi yang berpendidikan yang tidak kalah dari kalangan-kalangan sekarang yang sudah memulai pendidikannya di luar negeri, yaitu di Arab Saudi, di Makkatul Mukarramah. Sampai sekarang anak-anak kita sudah mencapai target juga sampai sekarang, ada yang di Cina, ada yang di Jepang, ada yang di Mesir, sekarang ada di Dubai sambil kuliah, sambil kerja. Jadi anak-anak kita sudah mulai sekarang bagaimana mencapai internasional juga. Nah inilah kemudian dari apa yang sudah dikonsepkan yang dibuat dari pengajian yang ada di masjid ini dari selama 4 abad sebagaimana katanya Bapak Pembawa acara Pak Kosim tadi, kita sudah bisa memberikan satu konsep melalui pendidikan agama yaitu yang diterapkan di masjid ini dengan konsep yang terus dijalankan dengan konsep filosofi menyambut raya. Jadi konsep menyambut raya ini sudah ditularkan juga oleh kerajaan Kipanji Sakti pada saat mulai berdirinya kerajaan Buleleng melalui pasukan Terune Goaknya. Di pasukan Terune Goak ini, pasukan Goaknya Panji Sakti ini semua masuk multikultur, multi agama maksud di sana semua untuk membela dan mempertahankan membangun kerajaan Buleleng. Dari Islam, dari Bali, kemudian dari Jawa, dari Madura, dari Bugis, semua masuk di sana. Terlebih orang-orang yang ada di Bukit Pegadaian ini, yaitu Bukit Sikini, adalah sebagai pasukan inti daripada pasukan Goaknya Panji Sakti. Dan di sana bagaimana Panji Sakti membuat konsep menyambut raya juga. Sehingga pada sekarang sampai sekarang kita tidak seakan-akan tidak ada jarak dalam hubungan sosial dengan nyambut hidup. Sebab ada konsep yang ditularkan oleh raja yang terdahulu, kemudian diterapkan juga melalui pengajian masjid bagaimana kita saling menghormati, menghargai konsep menyambut raya. Kemudian di sini ada nilai akulturasi, Pak. Kita di Pegayaman itu ada berkembang yang disebut dengan akulturasi budaya. Pegayaman itu menyadur adat Bali, bukan adat Hindu, adat Bali. Kita dari Jawa, kumpi-kumpi lanang kita dari Jawa, tapi kumpi-kumpi wedok kita dari Bali sebagai mualaf. Kumpi wedok inilah yang menerapkan adat-adat yang ada di Bali dan disetujui oleh kumpi-kumpi yang berasal dari Jawa. Kenapa? Karena kumpi yang dari Jawa tumpul berperan tidak pernah bisa menerapkan adat Jawa. Jika sampai sekarang adat Jawa itu sama sekali kalau dibilang tidak ada di Pegayaman. Nah, yang ada sampai saat ini di kampung Islam Gangkuri itu 100% beragama Islam, tidak ada di luar agama Islam. Kemudian tadi Bapak Soeharto telah menyampaikan bahwa kapan dan bagaimana kita menentukan tentang sejarah yang ada di Pegayaman, kemudian sampai menentukan tanggal berdirinya masjid. Saya menyampaikan, kalau saya di rumah di kampung Islam Gangkuri ini, kebetulan saya menyusun sejarah Nurmuddin Habib Raja Buleleng, yang alhamdulillah yang saya tulis itu kurang lebih sudah ada 96 buku sejarah Nurmuddin Habib Raja Buleleng sudah saya edarkan, yang alhamdulillah juga sampai ke Spanyol ada. Itu juga ada anak didik saya itu yang di Duta Besar di Spanyol itu Pak Najib, alhamdulillah dia minta sudah saya kirimkan, sudah dibaca, kurang lebih begitu. Kemudian saya menentukan tanggal tahun berdirinya Masjid Nurmuddin yang pada saat itu, pada saat kerajaan Buleleng itu memerlukan tenaga ahli di dalam kerajaan Buleleng, itu dipanggillah Nurmuddin seorang Fatih. Jadi dia itu dulu datang dari Belambangan. Kalau di sejarah yang setelah saya baca itu ada 800 pasukan muslim, kemudian kalau dari Pak Harto mungkin ada 100 orang, itu kan ya kurang lebih berhampiran. Yaitu karena dia menentukan sejarah, menentukan tahun dan tanggal itu ada istilah namanya istilahnya ada teori kemungkinan. Jadi teori kemungkinan itu dipakai. Salah satu contoh teori kemungkinan itu dikatakan bahwa kalau ayah saya berumur 40 tahun, sekarang saya menikah, berarti bapak saya waktu menikah itu umur 20 tahun. Jadi dia punya anak
20 tahun. Jadi bapaknya waktu nikah 20 tahun. Jadi bapaknya sekarang 40 tahun karena anaknya yang lahir itu sudah 20 tahun. Itu teori kemungkinan itu ada. Kurang lebihnya 1 tahun adopsi, kurang lebih 3 bulan dan sebagainya, itu adalah tidak bermasalah. Itu disebut dengan teori kemungkinan. Dan ada kombinatorik, yaitu berdasarkan masalah matematika. Saya di rumah menemukan seperti itu dengan menggunakan teori kemungkinan. Kemungkinan itu segini, begini, asal kita bisa memperjawabkan. Begitu juga sebaliknya di Gayamang. Malah mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian, ini kurang lebih saya mendapatkan informasi dari bibi saya yang sudah almarhum. Itu nenek moyang saya Nurul Mubin itu pada waktu datang dari Belambangan itu disebut orang Pegayang, yang pernah saya tulis. Orang Pegayang itu di sini ada mengatakan Pegadepan, tapi kalau di daerah saya itu di kampung saya itu Pegayang itu saya pernah konsultasi ada teman itu dari India. Itu Pegayang itu sebenarnya bukan buah. Pegayang itu orang memiliki keahlian, ahli perang, ahli ini, ahli ini, itu disebut gayam. Jadi karena kesimpulannya banyak orang banyak disebutkan jadi Pegayang. Makanya saya lihat kalau di Gayam itu ada ahli pertama, ada ahli berkebun, ada ahli dan lain sebagainya. Itulah disebut ahli-ahli seperti tadi disampaikan oleh beliau. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang mempunyai suatu kemampuan yang luar biasa. Itu disebut Gayam. Jadi tinggalkan namanya desa Pegayaman. Sama dengan kalau kita baca di cerita itu ada Batman. Jadi orang Batman itu adalah orang kelawar. Jadi di sini orang Pegayaman itu adalah orang yang memiliki keahlian yang luar biasa. Jadi ahli perang, ahli ini banyak gitu. Saya tahunya di nenek moyang saya ada di sana. Di rumahnya itu ada foto sedang meluk harimau. Ada yang meluk harimau dan ada duduk di atas harimau. Harimau hidup. Karena dulu nenek moyang kita mempunyai keahlian seperti itu. Karena nenek moyang kita yang di Belambangan itu yang sekarang berstatus di bagian Jawa, itu kan pada saat itu ia adalah seorang pengembang gajah. Jadi ahli melumpuhkan, mengalahkan, menjinakkan gajah. Makanya tinggalkan di Bajar Jawa sampai sekarang disebut Bajar Jawa. Itu sudah 1659 yang lalu masuk di sana. Makanya di kampung di Bajar Jawa itu ada kuburan, ya Pak Harto sudah pernah kena, ada musala, ada kuburan. Karena kuburan itu mepet dengan musala. Karena status orang Islam di tempat sesuatu tempat apapun seperti Pegayaman tadi dikatakan harus ada daun pisang, ada daun keladi, ada ini pakai sholat. Karena status orang Islam itu yang harus ada tempatnya hanya ada dua, ya ada tanah, ada air. Tanah kalau kita meninggal harus di tanah. Kemudian kalau air untuk wudhu dan sebagainya itu statusnya dibacakan seperti itu. Makanya dari perikanan itu ada cerita. Pernah cerita ini saya mulai terjawab bercerita. Ada namanya Celagi itu waktu kecil dibunuh. Padahal dia itu bukan di Pabian itu. Ceritanya sesungguhnya adalah Celagi itu keturunan dari Raja Buleleng itu mau dibunuh oleh Raja Karangasem. Dia melarikan diri masuk ke Bajar Jawa. Masuk Bajar Jawa disembunyikan dengan orang-orang Pabuk Gajah itu keluarga Pabuk Gajah. Dia adalah sholat di sana gitu waktu masih kecil. Kemudian setelah aman mereka keluarga berangkat duduk dulu dan buka telinga. Artinya tidak bisa cara cerita, hanya kita mendengarkan aja. Itu ceritanya. Dia gajah sholat di sana. Akhirnya pada saat sesudah tertentu diajarkan dia di sebelah timur Bajar Jawa itu orang sungai itu dari Bandung itu sampai ke laut itu besar sekali. Karena di sana ada perahu-perahu yang ada dari luar Jawa, dari luar Bali di sana. Jadi masuklah naik di sana, dibawalah dia ke Lombok gitu. Bahwa tempatnya memang sudah ada di Lombok gitu. Nah itu sedikit sampai sampaikan. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Harto adalah kurang lebih ya seperti teori kemungkinan itu ada kedekatan. Ya tidak benar 100% dan tidak salah 100%. Yang benar adalah sudah kalau kita menyusun sejarah 70% aja kita ada itu sudah benar seluruh.
Karena itu baru 300 tahun yang lalu gimana kita mengumpulkan data-data dan secara akurasi data juga kita kumpulkan. Jadi dalam hal ini itulah untuk menulis sejarah itu menggunakan teori kemungkinan seperti tadi ada kira-kira ini kira-kira itu kemungkinan itu ada. Jadi insya Allah dengan syarat apa yang kita yakini asal ada kesepakatan untuk menentukan supaya tidak nanti terjadi simpang siur salah tafsir salah nilai salah informasi ini akan terjadi karena di pedalaman itu dari 100 katakan 100 laskar itu kan berbeda tidak ada yang bersaudara ya kan ada barang bersaudara jadi ada dari grup dari keluarga ini 100 bagaimana bukan jadi satu kepastian yang harus ada sepahaman lain dengan di kampung kami itu mobil itu karena kita lihat di bawah di Puri Kalinan akhirnya diberikan panah, diberikan bangunan, diberikan ada anaknya yang nama Muhammad Ali. Nenek moyang saya itu Nurul Mubin itu mengambil istri saudara Hindu. Kalau di daerah semuanya latar belakangnya bahasanya bahasa Bali halus dan sebagainya nama-namanya itu karena dulu tanda Islam yang datang itu tidak ada yang berubah istri gitu kan. Jadi semuanya di sini ngambil istri saudara-saudara kita Hindu makanya anaknya ada yang nama Wayan dan Kodok itu wajar. Kampung saya juga seperti itu, tapi tidak sebanyak seperti yang ada di Bayaman. Jadi dari itu nenek moyang saya bernama Nur Mubin itu mengambil istri yang bernama Niluh Made Karang Silanggani. Niluh Made Karang Silanggani. Makanya ada kakak sepupu yang sudah tua sekali itu dulu lama di Cilandak. Kenapa? Karena ada nenek moyang saya termasuk nenek moyang saya gitu. Dari Cilandak. Entah itu betul tidak kira-kira masuk akal. Karena nenek moyang saya itu laki-laki dari belakang tidak bawa istri pasti cari istri. Tidak ada kalau laki kalau tidak dampingi istri mungkin tidak tenang, tidak nyaman, tidak enak kan gitu lagi. Ya itulah. Mungkin mudah-mudahan itu yang saya sampaikan. Sampai sekarang kampung Islam dengan Puri itu karena jasanya kepada Raja Buleleng, maka dia ada punya anak namanya Muhammad Ali yang lahir tahun 1700. Dia agak lama di Puri Kalinan. Di Puri Kalinan di mereka itu sampai besar, sampai berumur 20 tahun kurang lebih lah. Di sana ada keluarga Klungkung. Kerajaan Singaraja itu di Puri Kalinan yang saya pertama ceritakan itu adalah memang keturunan dari Klungkung. Kebetulan si Muhammad Ali ini nenek moyang saya ini diajak di Puri Kalinan. Dia kawinlah dengan Gusti Ali Paketan yang dari Klungkung. Makanya dia tidak boleh lagi di Puri Kalinan tinggal. Akhirnya dia digusurlah di kampung Islam dari Puri Buleleng. Puri Buleleng diberikan tanah kurang lebih 3 hektar di sana dikelola dengan keluarganya. Maka dia punya anak sampai 300 orang. Di antaranya saya tidak terlalu banyak sebutkan. Di antaranya datang kakek saya yang terakhir namanya Haji Muhammad Nur. Itu di depan masjid Nurul Mubin sekarang itu di sana dibuatkan rumah berupa ukiran sampai sekarang masih ada. Kemudian kalau Muhammad Ali karena harus keluar dari Puri Kalinan, keluar dia bawa istrinya si Gusti Ali Paketan ini dibuatkanlah rumah persis seperti ada di Puri Kalinan. Di tengah itu rumahnya berukir banyak sekali, yaitu sudah diberikan di sana dia. Sehingga keturunan ini makanya kampung Islam dari Puri Buleleng dan Kerajaan Buleleng itu begitu dekat yang ada di Puri Kalinan. Kayaknya ada satu hubungan kekerabatan itu. Makanya setiap ada kegiatan apapun, ya alhamdulillah dari kampung kami, kampung Islam dari Puri Buleleng sampai sekarang masih eksis, masih ajak berhubungan dengan keluarga keluarga. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada cumannya Pak. Kampung kami itu tahun 1976 dan seatasnya itu kurang lebih itu diganti namanya Pak, tanpa sepengetahuan warga. Itu diganti dengan nama Kampung Singaraja 1 dan Singaraja 2. Singaraja 1 itu di sana di kampung saya itu ada 2 kampung, kampung Jawa dan kampung Islam. Kampung Islam dari Puri yang benar kalau kampung Jawa itu adalah bukan orang Belambangan. Orang yang tinggal di kampung Jawa
itu namanya Jodo, Suroso, Suparto, kemudian Jodo itu semuanya paham. Saya tidak memfitnah. Dulu masih aliran kebatinan, ya, dan dulu masih ada kejawen. Saya sekarang ini pernah saya ajak masuk, lihat, ya itulah kita tidak berani karena mereka kenal itu kita tidak bisa memaksakan, karena itulah harus dimulai dari hati nurani dan isi kita sendiri. Kemudian dari itu, makanya di kampung Jawa itu sebenarnya bukan orang Belambangan, bukan Belambangan dia, orangnya dari pendatang, dia hanya bekerja. Belakangan dia datang, jadi dia itu adalah pekerja jalan dari Singaraja sampai Gilimanuk. Dia di sana akhirnya diajarkan di tempat kami di sana kena dari bulannya umat Islam. Karena sampai kampung kami itu disebut kampung Islam Jawa dan kampung Jawa Islam. Mungkin Pak, Islam Jawa, Jawa Islam. Mungkin Bapak paham kan? Ya. Kalau Islam Jawa ya masih kejawen, kalau Jawa tapi Islamnya Islam semua. Kampung saya kan kampung Islam, sebelah sana itu kampung Jawa gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai ada ya generasi yang sudah kembali seperti sedia kala seperti apa yang saya baca di tempatnya Pak sejarah yang itu di situ. Ya saya baca ya seperti itu gitu ya. Betul-betul tidak ada kejawen di bayangannya orang di sana orang memang orang kaya, tidak orang ahli perang, ahli semuanya kita. Jadi dari Seraknya itu mereka memiliki ahli. Bodoh kalau seorang raja meminta upati perang itu orang-orang yang bodoh. Maaf ini Pak ya, tidak mungkin. Pasti mereka mungkin dunia. Kalau tidak ada tidak dipilih. Sama dengan dia memberikan pendidikan pada orang itu si orang yang memiliki keahlian. Kemudian saya tambahkan sedikit, kalau di kampung saya itu, nah inilah saya sedang perjuangkan bahwa biar dikembalikan nama kampung Islam Gajuri, karena itu adalah di Bali saya katakan di Bali pada waktu saya pertemuan di Denpasar, saya banyak menyampaikan begitu. Kampung kami itu adalah kampung Islam yang betul-betul Islam yang pernah masuk secara legal di Kabupaten Buleleng, legal, karena itu raja yang dapat upeti dari Belambangan dia beragama Islam. Kalau dulu kan tidak boleh orang Islam masuk gitu. Makanya kalau tidak ada aturan dari orang Hindu, maaf ini off the record ya. Ya juga kita bukan asli juga dari sini, tidak tahu juga dari mana, kita tidak dipelajari mereka itu. Makanya sini kita enak, sebenarnya khawatir warga kita ini seperti orang yang dianggap tamu dan itu dan sebagainya. Maka itu dalam pertemuan PSI membahas itu, insya Allah karena tidak ada iri dalam artian bukan iriannya di irian baratnya, irian arti kita itu supaya warga kita, masyarakat kita khususnya umat Islam supaya statusnya ada istilah dalam pertemuan itu ada kesetaraan dan keadilan. Setara kita sama-sama hidup di sini dan hadir sama-sama dapat bantuan. Dan dalam daerahnya itu dapat bantuan ratusan juta, kita juga ingin warga-warga kita dapat bantuan. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih. Ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut nawangan tiang niki masjid niki domun dari masa berdiri tahun niki so almarhum wayah tiang wayah majat niki wayah majat silakan wasan wayah majah masjid Niku wak umur aku dikejar lupa so niku umur kamu balik kamu dengan ya dorong benar kamu balik kamu niku ampun banget macam ini daun ini kita kali tadi terminal terminal sampai nikah pamit dia domun malah niki dan kan modelnya makangan di tengah dengan hujan biasa tahun 63 hujan biasa ke bola lapangan ke wow nah ini kena arah tuan apa itu ada batu
Mungkin sudah itu benar ngarap mungkin dari urusan Yasin tentang dia di samping itu model masjid itu kan itu wadah katir balon ini menggantung bedur kan katir ini kan wah hilang wadah katir ini ke arah tuan mursal membahas akhirnya emang ke manizul ke makin ke ada rasul tuan mursal yang nang guru baca kacang ramantok enten ini ke wadah katir ini ke membahas kan itu dijuling kan ay panggil dia gitu. Sila ni ane juga kayak tiang kita ada menara ni anggota ni bentuk menara ni. Dia ada juga dia ada panggil cuma sampun dapat angin ke menara dingin ke meradanyu yang betul ke papat meradanyu ada jalan di kemana Rabni kayu hakilan ya. ya bilang Pintu gerbangnya apa nanti? pintu gerbangnya dulu kali jalanan masjid kami ini ke gede ini betul Jadi makin pintu ni. minta ya dan panah Sira waktu itu imam penghulu ni. panggil dia ada guru mampu Waktu ni itu. ini sedulur guru mampu lo kocok riwayat lingsir ya sih baik juga Sira ni ada ngaji masih waktu itu. Ada ngadain ngaji di masjid ini ke ada yang ingat ke di sini. panggil dia Ingat Pak ini ke. dia sarang ngaji guru yang Jibril sini sarang guru yang Rasid ngajarin hiji petang-petang ini dia sarang ngaji Ngaji kita berarti. ya Nabi Fathul Karim salam Di guru penghulu ngajian ngaji. guru ngajian. guru yang Rasid gimana sarang guru jaya gitu dan petang Guru Jaya. Dan Guru Jaya berapa? gurunya panggil dia Guru Jaya. ya sarang lah ngaji dengan guru jaya guru Jibril dan Rasid Di mana pun mereka mau keramik ni? kan akhirnya teh lebarat nih kan Level Batak. Di kan barang-barang empat yang mereka jangan kita kan biar kan. Cara dibiraji ini. Sampun dingin namun tak tegarin kan. itu sebelum ke keramik ke barat itu gajinya terasuk Oh sudah itu kan. Ada yang nanti dibeli lagi nih mungkin itu. Tekol gitu. Ini ke waktu ini ke zaman Jepang. Jepang ampun beri sampun kayak beri juga belum kan? yang lupa ke waktu ini Jangan waktu enten mendarat di ini ke Jepangnya sampun ada. campur tahun 40 ke separuh bulan 1940 1940 kayak beli bukan itu. ya sabaran ya dengan kita akan dahulu mereka dari Jepang dan yang ngepin Kali berarti mendarat di ini ke. kali dari itu nanti ngambat kita kan di dalam rumah dari jalan Tuan Abah mereka senang dulu ngambat sampai ke Munduk lain mana kan kaget ya Sila kepala desanya waktu itu. dia waktu itu kasih Jepang Fatimah aja hari Wayah Fatimah itu aja kan. pada hari kayak ada hari ada ini Sampai surut merdeka
Terus wayah Harunan setelah itu wayah Harunan dia pakai kemudian darahnya ini pakai setelah ini wayah Azhari. ini wayah setelah wayah Haji ke Harunan. Waktu wayah Harunan ini setelah merdeka. Dulu merdeka jeung wayah Harunan itu kali dipanggil. Masjid ini berdiri setelah kedatangan orang-orang Bugis ke Yaman. Itu yang perlu disepakati sejarahnya. Apakah mungkin nanti di sini dulu para prajurit membangun 5 tahun, 10 tahun baru membangun masjid? Dulu nanti akan masjidnya waktu mendarane ini tuh. Yang benar. Nah, ini jadi waktu itu pada zaman tua saat ini waktu masih kecil, waktu pertama masjid ini bentuknya menara hanya bambu, hanya tinggi ketung. Waktu itu tidak ada namanya masjid api, benar ada. Nah, kira-kira siapa yang menamai masjid Safinatus Salam? Pak Rabi tahu? Nggak tahu. Sudah tahu apa dari lahir Safinatus Salam? Menurut misalnya sila yang ada tidak nanti yang panggil kedingua ini almarhum Wayan Rasid ini Safinatus Salam ya. Terima kasih. Ane yang Angge, ane Mas Anin Masjid Safinatus Salam almarhum Guru Wayan Rasid ini. kira-kira itu waktu mendarani nanti yang ya ada kampung Dara. Niki sampun menara putih ini Ya, sampun menara ngangge utakan angge menara jati ini. ketika setelah wayah Harunan. Nggih, sampun nike masane. Tapi kari sedikit tangkul kayu niki kari kejang di tengah. Lage kari enan nike. Jadi jelas wayah. Guluan Rasid ane. Angka sane kainang adatnya. Tapi alasannya punya ada istilah ada itu Angka wasane Safinatus Salam itu kan adanya perahu akan membawa ke keselamatan. berarti itu setelah Jepang ya. Ye, aman. Ingat kira-kira tahunnya tahun berapa? Tahunannya jam berapa? Kita jam dari kilometer ke sini. Gue balik gitu. Oh, kan nanti yang pertama nih pagi uangan kayu mantan terbangun jam 1 gila dari 39 itu jamaah. Nah, yang kapan ini jangan langsung berdua bayan tak jaya. Nah, bawa tadi imam. Kampung jam 1 dorong-dorong boleh gak ke depan rumah. Nah, takut inilah jangan ke sisi dekat pada jalan. Amat saya itu balik, sampun. Nina baru saja saya itu balik. Udah mimpi jadi tapi tidak. Ampun nih, tahu mulai jam 1. Alasan waktu. Tapi ada nih karena genap karena hujannya kadang lemah atap nih. Anak hidang macam jemaat nyium dalam payung sumpuk don pat payung anak dulu itu nang apa tuh? Oh itu pada zaman itu karena cuaca, bukan karena jamaahnya gitu. Tapi aku makai jangan makai ya. Ini setiap yang pakai hidang macet nyium dalam payung sumpuk don. Waktu pemberian nama Safinatus Salam sebelum gestok. Sedorong. Kira-kira dari udang timbang gestok setelah pemberian nama ini. Kira-kira ya
tahunan kan itu. Di tahun 21. Ya stok 65. Stok 63. Yang Gunung Agung niki. oh sadare Gunung Agung. Iya kan. Be Gunung Agung ini kira-kira be kudang tiban nih. Kita niki sampai 2-3 tahun niki. Dulu. Berarti 1960 masjid ini dinamai Masjid Safinatus Salam oleh Guru Wayan Rasid pada waktu sebagai penghulu, kan itu? Iya kan. Berarti sebelum Guru Wayan Rasid kan Guru Imam Mahfud, Guru Sajadi belum ada namanya masjid ini. Ya dari mana? Oh, dari Pak mana? Silakan. Imam ini kan guru kedot. Guru Wayan PLT waktu itu. Ye. Aneh pengurus Guru Ketut Hasim. Guru Ketut Hasim. Tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Soeharto terkait dengan berdirinya atau seperti itu Pak Desa Pegayaman itu tahun 1648. Kemudian Pak Harto memperkirakan bahwa masjid itu berdiri kurang lebih tahun 1650. Nah kemudian dengan jangka waktu yang hanya 2 tahun, ya bisa saja didirikan masjid, cuma masih seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwa setiap pembangunan masjid sudah pasti ada nama. Anggap seperti yang tadi disampaikan Masjid Nurul Mubin, karena beliau yang masuk pertama di sana, kemudian bangun masjid, ada Masjid Nurul Mubin. Nah kemudian desa kita, Desa Pegayaman, berdirilah sebuah masjid. Oke lah kita anukan tahun 1650, karena tanah ini akan diberikan oleh kerajaan Buleleng. Nah kemudian penduduknya baru sedikit. Pertama, siapakah muwakil daripada masjid tersebut itu sendiri? Karena penduduknya masih sedikit, kemudian wilayah luas. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saleh Haji Usman. Ini masjid ini dikasih nama Safinatus Salam oleh Pak Haji, Pak Guru Haji Guru Wayan Abdul Hasim. Sementara itu sudah ada penghulu 2 kali, bahkan 3 kalinya. Pertama Guru Ahmad Sajadi, kemudian Guru Mahfuz, yang ketiga Guru Ketut, Guru Jaya, kemudian Guru Ketut. Artinya tenggang waktunya sudah cukup panjang, baru muncul nama Safinatus Salam. Apa memang dari dulunya memang sudah Safinatus Salam semenjak Guru Ahmad Sajadi itu sudah namanya Masjid Safinatus Salam, atau memang gini masih tiap tidak bisa dikatakan tidak masuk akal kalau masa kepemimpinan atau kepengurus Guru Wayan Abdul Hasim diberikan nama Masjid Safinatus Salam. Sekali lagi saya mempertanyakan, siapakah kalau memang 1648 Desa Pegayaman berdiri, kemudian siapakah muwakil? Ini kan di setiap pembangunan masjid harus ada muwakil yang mewakafkan tempat masjid itu sendiri. Anggaplah seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, karena Masjid Nurul Mubin, karena beliau yang pertama di sana mendirikan, dikasihkan nama Masjid Nurul Mubin. Otomatis karena beliau sebagai pengelincir, dia sebagai mewakil daripada masjid tersebut. Sekarang Masjid Pegayaman, kira-kira siapa mewakilnya? Guys, sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang saya selama ini cari, saya dapat
dari naskah, apalagi dari babat, dari cerita folklore yang berkembang di Pegayaman, cerita rakyat sama sekali tidak pernah ada yang menyebutkan itu. Pertama, siapa wakilnya? Kedua apa nama masjid ini dibawa? Kalau dari analisa jeda waktu, pemberian tanah ini, lokasi tanah ini, Pegayaman ini yang anggaplah kurang lebih 2000 hektar sampai di Pancasari. Pada saat itu sampai jeda yang saya katakan interpretasi saya sampai 1650 itu masih dalam kata-kata raja itu, silakan kau tempati tempat itu dan jadikanlah tempat itu sebagai tempat mukib dan sebagai benteng pertahanan sendi keamanan kerajaan Buleleng. Aneh bila saya nakiring seri mana hobi dia berburu sampai cerita terakhir dari Kumpi Dahak almarhum menjajah banyak macam di Pancasari. Itu yang saya dengar. Hobi berburunya para kumpi bukit ini memberikan peluang kepada kumpi ini mengatas wilayah dengan pohon teman. Tidak ada yang hobinya berburu yang banyak yang menjalankan sampai ke Pancasari, sampai ke dasar Mahalin kaki, sampai pulang sampai di perbatasan Tabanan. Logikanya pada saat itu jeda 2 tahun dari 1648 sampai 1650 ini, saya yakin ini sebuah kesepakatan, bukan pada saat itu saling mengakui. Oh ini kan masjid, main sedikit sebab kita lihat dari denah yang ada ini denah ini kalau kita hitung lagi, ini kayak perorangan aja. Kalau dilihat ini yang coba cari perkiraan. Kalau kembali lagi ke utara jalan sana, di sana sudah wilayah Badudin. Katanya itu Imaman lagi datang buat mengajikan. Lalu nyangin bentek, nyangin apa dari itu Jawa. Berarti logikanya Pegayaman itu sebelah mana? Hanya ada yang nurungnya dan Nawawi bilang makajin kayak ini dan enggak. Saya yakin di sini karena tadi bahasa saya membuat masjid ini sama dengan membuat pertahanan benteng. Coba yakin begini, ini sepakat ini kita ini di awal pemberian lahan pertama ini. Ini sebuah interpretasi karena tidak ada naskah, tidak ada babat, tidak ada catatan belanda, tidak ada catatan paragraf, catatan kerajaan tidak ada. Sedangkan kalau saya mengenal dari pihak itu banyak meminta data dari kami dari FSI. Sebab katanya anak Agung Dani apa? Sebenarnya Belabang Agung di 1850 gempa Gunung Tambora, meledaknya Gunung Tambora, habis semua. Kerajaan Puri habis, selesai. Orangnya banyak habis, babatnya hilang semua. Saya dapat cerita kemarin di Loginas, di anak Agung Dino Supriyadi, keturunan daripada Puri Kangilan, bahwa babat itu lalu dibuat di 1930. Berarti baru kemarin dari sebuah kepentingan politik pemilihan Raja Buleleng pada saat itu. Yang benar Raja Buleleng pada saat itu tidak meminta kesepakatan rakyat untuk diangkat, tapi kesepakatan sebuah birokrasi dari Belanda. Belanda memberikan syarat-syarat untuk bisa diangkat sebagai seorang raja adalah harus ada puri, harus ada silsilah, apalagi lebih bagus. Ada 4 syarat ya, ada 4 syarat yang dibuat, termasuklah babat itu harus ada, sehingga dibuat babat. Jadi babat itu tahun 1630 sesuai dengan pengakuan daripada Pak Agung Dani juga dari Puri saja. Nah, sehingga babat itu jadi yang mulai yakin dulu benar. Kamu ini tahu di saya di Bumi Sultan tersinar. Saya akan tidak bisa memberikan. Makanya saya gencar sejarah itu untuk meluruskan keberadaan kita. Ketemu dengan referensi catatan babat Jawa yang ditulis oleh Dr. Sugiarto dan Magister catatan Belanda. Saya akan membongkar semua sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, dari zaman saat abad pertama 1300, dari zaman saat negara kerajaan.
Jika kita mau tunjukkan kok ada bisa ada Mataram Islam, kok ada Mataram kuno di mana, itu 6 abad jalannya ke bangunan Islam. Dibangun juga di Alas Mentawai. Alas Mentawai itu adalah pusat kerajaan Mataram kuno Hindu Sanjaya Sayagara, dibangun menjadi Mataram Islam di tahun 1582. Bayangkan dari 900 Masehi ke 1582 baru ada kerajaan Mataram Islam. Nah ini interpretasi saja. Ini tidak waktu. Pasti kesepakatan. Karena kita bersama-sama ini, ayo kita berkali saya. Tanah ini baru dibuka lahan baru. Ayo di sini kita buat masjid. Kenapa di sini strategi perangnya begini? Lihat musuh, melihat jemaah kita, melihat jemaah di sana bisa dipantau, musuh bisa dipantau. Jadi sahabat itu juga dengan kita interpretasi saya. Gitu kan, menarik yang sampaikan saya waktu itu Pak. Masjid tadi ini Pak Saleh itu berdasarkan data juga, maka itu perlu juga dipertimbangkan. Kenapa? Contoh ini kita korelasikan dengan masjid kuno. Masjid kuno itu nggak ada namanya masjid kuno. Terus masjid jami, nggak ada namanya masjid jami, nggak ada namanya. Maka kemungkinan benar kata Pak Saleh, pada waktu itu memang tidak ada masjid ini. Masjid itu dinamakan Nabi atau Salam bisa jadi seperti ceritanya Pak Saleh. Nah, kenapa? Karena masjid tua di Buleleng itu masjid tertua di Buleleng itu masjid kuno. Tahun sebelum masjid ini. Nah, 1654 dinyatakan 1654. Sebelum itu sudah ada. Ya, sebelum itu ada. Sampai sekarang nggak ada namanya. Masih kuno, kan? Masih keramat. Ya, masih keramat. Terus masih Jami ada namanya. Masih Agung Jami. Nggak ada. Ada agungnya pun setelah. Sedangkan nama ya. Baru-baru ada agungnya. Ya itu makanya jadi memang betul bahwa Nabi atau Salam itu bisa jadi itu namanya sejak baru-baru ini sejak Zulmair terakhir. Mungkin Pak ini ada Pak Mangkabir, beliau juga kan pernah menjadi ketua panitia pembangunan, pernah jadi pengurus masjid, juga tahu tentang sejarah, mungkin bisa memberikan Istilahnya apa itu? Nama sedikit dari dua penyampaian. Yang pertama tadi sudah kita sepakat bahwa yang datang dari Jawa itu 800 berapa? 100 orang ya. Dan ada yang 80. Kedatangan dari Jawa yang 100 itu terdiri dari Belambangan dan Kerajaan Sukoharjo. Di mana kita lihat keberadaan di Pegayangan. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa Pegayangan itu namanya adalah Gayam. Jadi Gayam itu orang-orang yang dulu itu orang Tigrek, ekonomi dan lain sebagainya. Itu kalau dari Sutowidoyo itu bergerak atau keluar itu diberikan keris, namanya keris Gayam. Artinya kalau sudah mau Gayam mesti orang hebat. Nah sehingga terjadi ditempatkan di mana itu Banjar Jauh. Nah tapi di dalam perkembangan yang ini tidak dimungkinkan kalau di sana tidak bisa berkembang dan kehidupannya. Maka pada saat itu ada orang yang diutus untuk mencari ke depan, menemukan apa tempat di Pegayangan. Awal ditemukan adalah sudah ada yang menguasai yang itu di Keramat yang sekarang namanya Dewan Wali. Mengapa Maulid itu sebelum ada di desa itu diawali di mana itu? Di Jeroan. Jadi Jeroan itu adalah jeroannya orang mulia. Nah itu salah satu yang ini. Mungkin bapak-bapak yang seperti angkatan Kabir Saleh dan yang lain bisa dibayangkan diri ya. Arahnya yang dari Belambangan mana? Arahnya yang dari
sudah yang nah selanjutnya memang berkembang dengan perkembangan perkawinan dari daerah-daerah kita kepada orang-orang yang mualaf. Memang dulunya orang Pegayangan itu danau-danau kita itu adalah dari orang-orang mualaf. Nah jadi apa yang dia sampaikan tadi itu ya memang nyambung sebenarnya. Hanya mohon maaf karena saya mengadakan ini kurang banyak sehingga tahun dan ininya tidak saya tercatat itu. Nah hari ini saya juga saya temukan adalah di mana itu di Solo, Kerajaan Solo. Pada waktu saya ke sana mungkin rombongan dari dan ketepatan waktu itu saya menjadi anggota BPJ barang itu kemudian dari sisi tata cara kehidupan di sini itu ya tata cara kerajaan. Mungkin kalau Bapak ke sana itu sebagai tamu raja itu makannya ada aturan. Maka di seluruh anggota Bali itu ada di mana saja tidak ada seperti di cara sistem bertamu. Nah di kerajaannya seperti itu. Jadi kalau belum ada pengaruh itu dulu lagi. Nah kalau di Pegayangan ditata dulu, setelah ditata sudah semuanya ditata dan penataannya pun juga itu adalah aturannya. Itu dari depan atau dari orang-orang yang lingsir baru ke belakang. Nah ini salah satu tanda bahwa orang Pegayangan itu adalah termasuk di lingkungan kerajaan. Nah ini nanti para bapak ya ini hanya sebatas tambahan yang mungkin untuk pemikiran-pemikiran lebih mendalam nanti bisa dipelajari. Makanya kan di mana saja tidak akan mengadakan perayaan Maulid tanggal berapa? Sebenarnya di Keramat itu bulan Maulid bukan apa peringatan Maulid, tapi mengawali kegiatan besar di desa itu diawali dengan ya cari istilah Hindu istilahnya apapun itu kan pamit di seolah tapi kan tidak seperti itu gitu. Saya pada waktu tahun 1976 ada penelitian dari UI dan kita antarkan ke Keramat. Sampai di sana itu dia menyampaikan ini adalah habis sholat 2 rakaat. Dia menyampaikan kalau Pegayangan merasakan Pegayangan tidak menghiraukan Keramat, tunggu kehancurannya. Nah, dari apa dia lihat? Dari apa namanya? Goresan-goresan tiang-tiang. Kita kan tidak tahu. Dan mungkin sejarah para tua-tua dulu itu sudah tahu bahwa Keramat itu merupakan bangunan yang benar-benar mempunyai nilai tinggi. Dulu pernah katanya dari Silangjaga dari mana itu mau merobohkan itu tidak bisa. Nah ini yang sekarang masih menjadi apa yang kita laksanakan. Nah ini salah satu juga bukti. Nah contohnya apa kita katakan itu ada sebagai bukti. Nama-nama tempat di Pegayangan itu dulunya itu adalah tanah-tanah. Coba sekarang Kedegoi sampai Karasi lawan Nabi bermasah biasa ini. Nah hal-hal yang semacam dulu namanya batu di sana saja ada batu yang besar. Nah ini sebagai apa namanya pemikiran saja gitu. Dan yang selanjutnya, jadi kalau tadi ada yang menyampaikan, majid ini mengapa? Tapi namanya kan aneh. Namanya sapi dan sholat. Berarti sapi dan itu apa? Perahu. Selamat. Nah ini berarti mempunyai satu sejarah bahwa majid ini didirikan oleh. Nah ini sebenarnya tidak bisa ditinggalkan. Jadi nama itu sapi dan sholat itu adalah perahu yang selamat. Berarti kan orang-orang yang dulu itu adalah dulu kan kalau nyebrang tidak pakai kapal, pakai perahu. Mungkin tujuannya sampai di sini itu terus membuat masjid. Nah itulah salah satu fakta yang mungkin nanti bisa kita gali selanjutnya. Dan ini bagi kita sudah
Nah kadang-kadang kita di dalam pengembangan sekarang itu kan hanya lihat fisiknya saja. Ya saya kira itu aja dulu. Nanti jangan terlalu panjang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang punya kemampuan lebih. Dan kalau berpikir tentang sejarah kemasjidan, mungkin kita bisa menelisik apakah tempat ini, masjid ini awalnya memang tempat yang kita tahu zaman dulu, bahkan sebagai latihan perang, latihan untuk tempat diskusi, bahkan digunakan untuk ketika pemerintahan di masa itu. Mungkin itu perlu kita telisik, apakah ini memang bangunan tanah yang hanya tanah terus dibangun masjid, ataukah ini memang sebuah benteng dulunya, atau tempat pemerintahan sebelum pemerintahan secara legal diresmikan, atau hanya sebatas perkumpulan masyarakat. Ini juga perlu kita telisik. Dan juga saya setuju dengan penyampaian Bapak Haji tadi bahwa pemikiran saya terkait dengan penamaan masjid ini perlu juga kita telisik sejarah orang Bugis yang datang di sini. Apakah waktu itu sudah terjadi penamaan masjid, atau sebelumnya? Kalau kita berpikir kenapa sih yang Masjid Agung itu kok masjid saja dan kuno, masjid keramat itu hanya keramat saja, mungkin nilai filosofisnya dengan di sini beda. Makanya betul kata Pak Haji tadi bahwa tempat memang memungkinkan untuk pemunculan nama itu sendiri, atau mungkin ketika zaman guru wayang musik, atau sebelum guru Mahfud atau guru Tubain. Nah, perlu ini juga menjadi perhatian. Safinatus Salam itu kita kenal dengan orang sampan, kalau bahasa Serapannya sampan itu kan perahu. Orang-orang Bugis tentu kesini waktu dengan sejarah dia menjadi lentera di antara orang-orang ini. Nah, ini juga menjadi pembahasan biar kita fokus pembahasannya terkait dengan masjid itu sendiri. Tentunya untuk pembahasan sejarah nanti kita fokuskan dengan Pokja juga, dan juga bapak-bapak yang punya penelitian yang lebih, kita bisa berkumpul kembali. Itu saja mungkin penambahan dari saya. Sekian. Di dalam masjid itu, dulu masjid itu dikatakan dan diresmikan, disimpulkan berdiri pada tahun 1835. Setelah kami adakan penelitian, kami temukan prasasti di atas pintu itu 1290 Hijriah, total berubah sejarah menjadi 1872 Masehi, berubah dari 1835 menjadi 1872. Karena kami temukan data fakta ukiran, Bapak bisa perhatikan di Masjid Jami kalau masuk ke dalam ruangan ke dalam di pintu depan itu ada gambar bintang, kemudian ada tulisan Arab berempat sekali, di sana ada kecil sekali. Dua pokok. Nah, ini akan kesana lagi. Kembali ke masalah ini loh, kembali saya mungkin ibarat. Apalagi ini, mudah-mudahan dari Bapak semua menemukan prasasti, tulisan kecilkah yang terkait dengan nama, buku kalau yang di peninggalan dan guru yang transit. Pada hari ini saya resmikan Masjid Pegayaman menjadi Masjid Safinatus Salam. Kita juga seperti ini, itu maksudnya. Kita akan bisa merubah semuanya itu dan prasasti, naskah dan lain sebagainya. Itu maksud saya. Nah, karena kita selama ini belum menemukan seperti katanya Bapak Akhir tadi, Maman dan Wayah Akhir ini banyak pada saja sing tain mungkin cerita tentang sejarah masjid ini. Tapi kita sekarang mulai mencari, nggak tahu lagi beli buku-bukunya, umpamanya ada buku tertinggal apa kitab ditulis di sana. Kan gayanya orang dulu kan gitu ya, nulis thread nulis ini, oh Habibur Salam kalau sekian diberikan nama. Itu mudah-mudahan akan kita dapatkan itu, dan jika tidak kita sepakati apa yang menjadi
tiang itu ya, 4 tiang. Karena berarti ada 4 tiang masjid yang masih ada. Ya, terus ada ukiran teratai yang ada di mimbar. Itu asli itu peninggalan masjid pemberian dari Raja Bani Sapi. Terus ada satu bengkel. Bengkel masih ada yang kuno. Itu catat ya, masih tersisa benda masjid sejarah kita. Yang sejarah masjid kita yang tersisa itu benda-benda itu ada 6 ya. 4 tiang pilar masjid yang ada di Irak. Terus ukiran teratai pemberian Raja Buleleng yang ada di Irak dan satu bengkel. Beduk lagi satu beduk. Beduk itu menurut sejarah itu dulu panjang ya. Karena semakin panjangnya dipotong jadi 2. Diberikanlah harganya ke sisanya itu di apa? Ya bagian yang terpotong itu dihadiahkan dihibahkan ke masjid kuno keramat yang ada di Singaraja. Itu ya. Masjid Sapi Darussalam sebelum dibuka, artinya tahun pemberian nama Masjid Sapi yang terakhir Pak. Seperti Pak Wahyu, karena Guru Wayang Rasid itu kan keturunan Bugis, jadi penamaannya itu berdasarkan cerita Bugisnya kan. Nah, bisa jadi kalau dari Pak Wayang Sapi pada waktu itu memang tidak ada nama masjid gitu ya. Jadi, dan kalau dihubungkan dengan masjid kuno, masjid jami, memang tidak ada nama masjid. Jadi dulu Mas Sapi Darussalam itu mulai dari sejak dulu ketua hasil menjadi penghulu. Maksud saya begini Pak, artinya terkait dengan penamaan masjid itu. Jadi tiap mohon disusuri lebih dulu. Maksudnya bisa saja sebelum guru wayang Haji Abdul Rasid memberikan nama, memang sudah ada musyawarah terlebih dahulu tentang penamaan masjid itu, sehingga suatu saat dicetuskan dan disampaikan di masjid. Kenapa? Karena beliau itu kan PRT. Sudah baru itu ada musyawarah sebelumnya, baru dia menyampaikan nama masjid itu sendiri. Artinya gitu, kita menerima nama Masjid Sapi Darussalam itu, cuma penamaannya itu kapan juga ya, dan kapan prosesnya itu gimana? Katanya mau cari sejarah, artinya memang itulah ya. Makasih Pak. Memang saya belum bisa memastikan. Saya harus lagi mencari. Bisa betul tidak? Sebelum Guru Wayang Rasid mencetuskan, bisa jadi sudah ada musyawarah di antara ulama pada saat itu. Nah, sudah ada bisa jadi sudah. Kira-kira beliau itu pernah ada kumpul tentang apa langsung dengan negara itu? Dan sebelum itu kita mendengar nama masjid ini. Masjid enak. Ada kira-kira kita masuk. Nah, balik kalau sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurus takmir seluruh jajarannya, Bapak Sarto selaku narasumber dan bapak undangan dari luar undangan. Jadi yang sedikit saja. Jadi menyaksikan dari awal proses sholat ini. Jadi yang kami harapkan, terutama kita yang di dunia pendidikan ini, adalah lahirnya sebuah literatur sejarah masjid yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun ada beberapa pihak yang tidak puas dan merasa kurang pas dengan hal itu, mungkin nanti bisa mencari data untuk menggugatlah bahasa yang lebih ekstrimnya. Bisalah kita sempurnakan di edisi kedua mungkin. Jadi mungkin goalnya pelaku ini adalah segera terbit sebuah buku, mungkin atau apapun bentuknya, yang bisa kita jadikan dasar, mungkin kita sampaikan ke siswa dan lain sebagainya. Jadi jika kita
terus di proses ini tentunya kan tidak akan terbit sebuah itu karena memang sejarah itu tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Jadi mungkin itu saja yang harapan dari dia. Orang kita, orang Pegayaman, orang asli Babi, tentu punya identitas sendiri yang harus kita pertahankan sudah kita wajib selama ini. Tapi sayang tidak semua komunitas ini bukan hanya Pegayaman, komunitas Muslim di tempat lain juga seperti di Kampung Anjanan dan Muslim pun demikian. Jadi sedang berusaha mencari jati dirinya supaya komunitas masyarakat mengerti dan paham. Ini penting kenapa? Dalam interaksi kita dengan masyarakat, kalau kita minoritas, kita sudah paham di sini, kita minoritas di dalam. Dalam cerita-cerita orang kita hubungan kita dengan saudara itu bagus sekali. Tidak relatif, tidak ada masalah sejak zaman kerajaan. Tapi belakangan ini banyak kejadian-kejadian yang justru menimbulkan kita, menimbulkan khususnya kita komunitas Muslim yang ada di Bali ini. Sialnya ini bisa jelek. Kita sendiri tidak menyadari bahwa kita sudah kehilangan jati diri karena kita tidak belajar sejarah. Itulah ketika kita berhadapan tidak mampu ketika kita disebutkan bahwa ini yang masalah kamu dari luar cuma kemarin cari makan saja, bahkan seringkali membuat kegaduhan saja. Nah, melihat daun baju begitu ya, jalan-jalan kadang-kadang yang menimbulkan kita. Dan seperti yang ekstrimnya kalau kita mencoba kejadian misalnya beda karena ketika masalah masjid kita dengar semua itu contoh saja misalnya. Betapa ketika berhadapan seperti itu, kenapa? Kalau mereka tahu sadar bahwa setiap kita punya sejarah, tidak akan berani mereka berhadapan itu, tidak akan berani dengan kita. Tapi semua kita ada yang juga punya kesadaran, sadar tahu siapa kita. Kita sebenarnya adalah orang yang kelompok komunitas yang punya kontribusi terhadap bangsa ini sejak zaman kerajaan sampai sekarang. Ya, Pegayaman kan luar biasa. Ini adalah pasukan elit yang sebagai penyangga kerajaan yang ada di Dubai ini menghadapi kerajaan luar. Nah seperti itu. Jadi ini harus kita terus tanamkan, terus bangkitkan kepada saudara-saudara kita, anak-anak generasi kita supaya tahu sejarahnya. Sebab kalau ini tidak dipahami, hilang dalam sejarah, maka kita akan terus disebutkan dan kita tidak disebutkan lagi. Itu yang saya pribadi lakukan. Saya bilang bahwa maaf, saya juga orang kerajaan asli ya. Setelah saya telusuri, ternyata leluhur saya tidak ada dari Jawa, dari Bali kita. Saya orang kemungkinan saja orang kerajaan yang orang kerajaan asli itu orang kebanyakan Arab. Kebanyakan Arab. Sampai sekarang kita telusuri belum kita tahu mana ujungnya. Sebab misalnya ini sampai contoh, ada misalnya pejabat pembawa namanya Imam Wasit atau Kebun, itu pembawa besar, ya pada yang kerajaan. Nah siapa beliau itu? Sampai sekarang tidak tahu. Bisa saja itu ada keturunan kerajaan saja gitu. Nah jadi itu barangkali contoh yang bisa kita kembangkan supaya menjadikan pada kita jati diri kita. Satu hal saja yang saya sampaikan tadi kalau ada soal nama ini sebenarnya problem yang sama dialami sejak kapan masjid itu ada dan namanya bukan di Pegayaman, bahkan di kampung Bugis, kampung Anjanan dan lain sebagainya juga begitu. Dulu kalau tanya dulu nama masjid Jamu Besar kalian tahu tidak ada namanya yang masjid kampung gitu saja, baru karena masjid kampung. Ya begitu juga masjid Jami juga masjid kampung Jami bukan masjid kampung, masjid Jami gitu saja. Saya kira masjid Jami itu bukan namanya sebisa identitas misalnya ya bahwa itu adalah menjadi titik sama. Ya, kenapa demikian? Karena memang pada umumnya sejak berdirinya itu kan tidak banyak masjid dan tidak seperti sekarang. Sekarang kenapa ada penama-penama begitu? Karena dituntut supaya lebih mengenali masjid di Pegayaman tidak ada di kampung dan satu lagi berapa namanya apa masjid apa? Dulu kan tidak ada yang namanya masjid jadi itu ada satu kampung Bugis masjidnya satu, kampung Anjanan masjid satu, tidak ada yang lain. Saya kira itu ya. Tapi apa yang disampaikan dari Pak? Saya bisa menyimpulkan perkiraan ini tahun 1960-an kalau dari keterangan dari Pak 60-an awal gitu. Sebelumnya itu masih sudah cerah.
sama dari keagamaan dan komunis. Saya kira itu banyak singkat, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.